Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, perkara ibadah sebenarnya adalah urusan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebagai umat Islam yang percaya adanya akhirat, tentunya masuk ke dalam jannah atau surga yang menjadi dambaan setiap manusia. Hak Allah lah yang menentukan umatnya untuk masuk surga atau neraka. Untuk itu, sebagai umatnya, kita harus berusaha melakukan amalan-amalan baik yang bisa membantu proses masuk surga. Surga adalah tempat di akhirat yang penuh dengan kenikmatan, melebihi dari apa yang ada di dunia. Mereka yang telah menjadi ahli surga tentu selalu beriman dan senantiasa mengerjakan perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 31 yang artinya, di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Pastinya setiap manusia pernah berbuat kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Jika kamu memohon ampun, Allah pasti akan mengampuni kesalahan itu. Jika kamu seringkali melakukan kesalahan dan berdusta, Allah akan menegurmu dengan caranya. Tapi, di saat kamu sering mengabaikan tegurannya dan tidak mau mengubah kesalahan itu menjadi lebih baik, maka di akhiratlah kamu akan menerima ganjarannya. Maka dari itu, untuk bisa mencapai tempat terbaik di akhirat, kamu perlu melakukan amalan-amalan yang insya Allah bisa menempatkanmu di tempat terbaik di sisinya. Betapa indahnya ketika berbicara tentang surga. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Quran Surat Al-Kahfi. Rasulullah menyebutkan beberapa peristiwa ringan yang mengantarkan seseorang menjadi ahli surga. Suatu hari Rasulullah bertanya, siapa di antara kamu yang berpuasa hari ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, aku. Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang telah mengikuti pemakaman hari ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata lagi, siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar berkata lagi, aku. Rasulullah bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab, aku. Rasulullah kemudian berkata, jika terkumpul seluruh amalan pada seseorang, niscaya ia akan masuk surga. Pada diri Abu Bakar di hari itu terkumpul seluruh kebaikan yang ringan, tapi mengantarkan pada surga. Sehingga dalam riwayat lain Umar bin Khattab sampai berkomentar, oh itu amalan ahli surga. Lalu amalan apa saja sih yang harus dilakukan agar bisa menjadi penghuni surga? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Berikut amalan-amalan ringan. Amalan kebaikan yang dicontohkan oleh Abu Bakar sebagai ahli surga. Yang pertama adalah puasa Senin Kamis. Melakukan puasa Senin dan Kamis dianggap bisa menjadi jalan menuju surga. Sebab pada hari-hari itu pintu surga akan dibuka dan setiap dosa yang telah dilakukan akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada Senin dan Kamis, maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-dosanya, kecuali seseorang yang di antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Lalu dikatakan, tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan kepada dua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah menjenguk kerabat yang sakit. Ini adalah amalan utama yang sangat bernilai. Meskipun kita datang tanpa membawa apapun, kehadiran kita bagi mereka yang sakit tentu akan memberikan semangat baginya untuk sembuh. Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat bersolawat atasnya, memintakan ampun untuknya hingga ia berada di sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat bersolawat atasnya, memintakan ampun untuknya hingga ia berada di pagi hari.
dan dia akan memperoleh buah-buahan yang akan dipetik di dalam surga kelak. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga adalah bertakziah. Pentingnya amalan takziah juga sangat berarti bagi umat, bagi keluarga yang ditinggalkan. Ini adalah bentuk amalan ringan yang bisa dilakukan saat ada kerabat muslim yang tengah dirundung musibah kematian. Efek dari bertakziah juga sangat dahsyat bagi keluarga yang ditinggalkan. Rasulullah menganjurkan umat Islam untuk berkata, "Sesungguhnya Allah lah yang mengambil, sebab dialah yang memberi dan sisinya segala sesuatu memiliki ajal tertentu di saat ada yang meninggal." Yang keempat adalah memberi makan orang miskin. Inilah amalan ringan lainnya yang bisa dilakukan oleh siapa saja, memberikan sedikit makanan yang kita punya kepada mereka yang tengah kelaparan. Selain mengenyangkan tetapi juga menguatkan mata batin persaudaraan. Mereka juga tentu akan merasa bahwa ada orang yang masih peduli di saat mereka kesulitan hidup yang tengah dihadapi. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Insan ayat 9 yang artinya, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih." Sedangkan sumber yang lain, menurut Ketua Umum Wadah Silaturahim Khatib Indonesia, Ustadz Fauzan Amin mengatakan, ada beberapa hal yang dapat membuat seorang muslim masuk ke dalam surga tanpa harus dihisap. Pertama, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda yang artinya, "Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian ia mati dalam keadaan seperti itu, kecuali ia masuk surga." Yang kedua, memperbanyak membaca kalimat tauhid. Rasulullah bersabda, "Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Azza wa Jalla semata, tidak ada sekutu baginya, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, bahwa Isa adalah hamba Allah Azza wa Jalla, Rasulnya, kalimat dan ruhnya yang dimasukkan kepada Maryam, bahwa surga itu benar dan neraka itu benar, maka Allah Azza wa Jalla memasukkannya ke dalam surga menurut apa yang ia amalkan." Yang ketiga adalah beribadah, tidak mensekutukan Allah, mendirikan sholat fardu, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, "Engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, mengerjakan sholat fardu, membayar zakat yang wajib, dan berpuasa Ramadan." Sementara itu dilansir dari laman Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, di antara amalan-amalan yang dapat menjadikan umat Islam masuk ke surga tanpa dihisab adalah yang pertama, sholat sunnah dengan menyempurnakan rukuk dan sujudnya tanpa disertai riya. Yang kedua, menunaikan sholat 5 waktu, zakat, puasa dan haji dengan sebenarnya. Yang ketiga, menjadi imam sholat jamaah 5 waktu di masjid selama 7 tahun. Yang keempat, menjadi muazin sholat 5 waktu selama 40 tahun. Yang kelima, meninggal saat menunaikan kebutuhan orang muslim lain. Yang keenam, selalu menjaga sholat 5 waktu seperti yang dijelaskan dalam riwayat hadis. Rasulullah bersabda, "Tiada seorang hamba pun yang salat 2 rakaat di rumah yang gelap dan menyempurnakan rukuk dan sujudnya, terkecuali pasti masuk surga tanpa dihisab." Itulah amalan-amalan yang dapat kita lakukan untuk menjadi penghuni surga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.